Saudara-saudara Duk in Altum yang terkasih, sampai saat ini Bapa masih bekerja dan pekerjaan itu menjadi pekerjaan kita pula untuk semakin menjadikan Bapa nyata di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan bacaan hari ini, Rabu 30 Maret 2022, Pekan Prapaskah yang keempat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang masih boleh terus mengupayakan hidup kami dalam karya yang memberikan kebangkitan pada diri kami, teristimewa membangkitkan semangat gairah antusias kami untuk hidup seperti Kristus, mewartakan cinta, kasih, kebaikan, dan rahmat Allah sendiri. Bukalah hati kami untuk mampu menerima pesan dari sabdamu hari ini yang sungguh menjadikan kami percaya Engkau adalah Allah bagi kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja pula. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi pada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkannya. Barang siapa yang dikehendakinya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah daripada maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkan akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal.
tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bacaan hari ini berbicara tentang sebuah kebangkitan. Kebangkitan yang menghantar setiap dari kita akan menerima dari apa yang terjadi pada diri kita, dari iman kepercayaan kita. Apakah kita percaya kepada Kristus yang adalah utusan Bapa? Dan apakah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti apa yang dilakukan Kristus, sebagai apa yang dilakukan Bapa pula kepada hidup kita? Maka Injil ini menjadi sebuah jaminan bagi diri kita. Jaminan akan Allah yang baik, akan Allah yang memberi perhatian, akan Allah yang memberi perutusan kepada kita untuk menjadi sama seperti Kristus melakukan kehendak Bapa. Maka dalam akhir ayat ini dikatakan Ia akan dibangkitkan. Mereka yang berbuat baik akan mendapat penghakiman baik. Mereka yang tidak berbuat baik, mereka akan dihukum karena apa yang dilakukan. Maka saudara-saudara sekalian, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dalam hidup ini harus kita gunakan sepenuh-penuhnya untuk menjadi pelaku firman, pelaku sabda, pelaku perbuatan baik yang mendatangkan tentu keselamatan pada diri kita dan keselamatan pada orang lain. Ada sebuah istilah yang mengatakan, ketika kita pergi ke utara, kita boleh melakukan kebaikan di sana. Ketika pergi ke selatan, kita boleh melakukan kebaikan di sana. Ketika timur atau ke barat, kita melakukan kebaikan. Kan dengan melakukan perbaikan, membantu orang lain, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka orang-orang kuat adalah bukan orang yang dibantu, tetapi orang yang membantu. Dan dengan membantu itulah kita mendapatkan pertama-tama nilai sebagai pribadi yang seperti Kristus melakukan utusan kehendak Bapa seperti Bapa sendiri yang bekerja. Maka teruslah melakukan sebuah tindakan pekerjaan yang tidak jemu-jemu setiap hari dari hidup kita. Karena dengan itu akan mendatangkan kekuatan, rahmat, belas kasih, pertolongan kepada kita. Maka ketika saya mengalami masa-masa tidak mudah dalam pelayanan pula, untuk menolong lansia yang miskin, untuk menolong anak-anak yang tidak punya kesempatan sekolah, maka dengan program balai latihan kerja, untuk menolong gadis-gadis yang hamil ditolak pacarnya, tidak mudah memang. Tetapi itulah pengangkatan martabat manusia yang sejak semula pantas dan layak untuk mendapatkan pertolongan. Karena Allah mengendaki dalam diri kita untuk terus berbuat baik sebagai bagian dari perutusan yang dikehendaki Allah pada hidup kita. Saudara-saudara sekalian, Injil membicarakan tentang kebangkitan. Maka kebangkitan itu adalah kebangkitan untuk berbuat baik, berbuat adil, berbuat yang mengangkat martabat manusia seperti apa yang Allah lakukan kepada kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang sejak semula harus mampu menerima pesan kehendak Allah seperti yang dikehendaki Kristus pada diri kita. Maka teruslah berjuang, teruslah menjadi pribadi
yang mampu memberikan nilai perubahan pada hidup ini. Karena dengan cara itulah sesungguhnya kita telah menjadi saksi-saksi bagi Kristus dan saksi bagi Allah sendiri di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Allah memandang, Allah memperhatikan, Allah mungkin mencatat seluruh apa yang kita kerjakan, maka penghakiman Allah itu adil menurut apa yang kita lakukan. Semakin berbuat, melakukan yang baik, Allah semakin berkenan, dan Allah tentu akan semakin menjadikan kita pribadi-pribadi yang istimewa sama seperti Kristus. Saya hidup setiap hari dalam ketidakmudahan. Saya hidup setiap hari dalam pergulatan-pergulatan. Bahkan akhir-akhir ini saya harus berjuang mati-matian untuk menolong seorang manusia, anak manusia, untuk mendapatkan kebebasan karena kesalahan dan dosa. Saya harus melakukan itu. Tidak mudah dan tidak gampang. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Allah terlibat di dalam hidup, mendatangkan sukacita, kebahagiaan, keselamatan orang lain, sehingga mereka juga mengalami cinta Allah karena Allah mencintai mereka sama seperti mencintai kita. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku akan percaya pada Dia yang mengutus aku. Yesus mengendaki ini. Maka kita mendengarkan ini, mempercayai ini, dan melakukan firman ini untuk semakin menjadikan Kristus dimuliakan, Allah dimuliakan, menguduskan hidup kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Teruslah bergerak, teruslah bersemangat, teruslah yakin, teruslah melakukan kebaikan, membangkitkan semangat orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Karena dengan Anda memberi kepada orang lain, Anda akan menerima rahmat. Allah memandang Anda, entah apa itu rahmat yang diberikan, setidaknya rahmat kekuatan di dalam hidup kita. Semoga setiap dari kita menjadikan diri saksi bagi Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kita akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal bersama dengan Dia, dan tidak hidup kekal untuk mendapatkan hukuman penderitaan neraka. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat hidup yang Engkau berikan kepada kami, hidup yang semakin meneladani Kristus untuk melakukan apa yang baik di dalam hidup ini. Semoga setiap hari, setiap saat, setiap detak jantung kami adalah persembahan kepada Allah melalui perbuatan baik, perbuatan yang mendatangkan sukacita, kebangkitan untuk kebaikan orang lain pula. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuatkan kami dan berkati pribadi-pribadi di Duk in Altum ini, agar menjadi saksi Kristus sendiri, saksi tentang kebangkitan, di mana bangkit dari setiap keterpurukan untuk menemukan Allah dan menjadi saksi kebaikan Allah sendiri. Jadikan baik kami, jadikan baik hidup kami, jadikan baik komunitas kami, dan jadikan baik pribadi-pribadi Duk in Altum ini di dalam Engkau sendiri, demi Kristus Tuhan kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.